Mbak di tengah aja, Mama di sana ya Maya. Nah, alhamdulillah. Biar enaknya Maya nanti dengarkan dengan baik Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, boleh nanti kenalkan makan Mbak Widya, usianya berapa tahun dan dari mana Mbak Widya? Usia aku 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Widya Stuti Wulandari. Umur saya 19 tahun. Bisa dipanggil Widya. Alamatnya dari mana? Mustika Karang Satria. Sudah jelas Bapak Ibu, betul tidak? Mbak Widya, makanya ini punya keluhan banyak sekali. Seperti yang terlihat ya Maya di hadapan kita sampai Maya pucat. Ini punya keluhan apa aja yang Mbak Widya rasakan? Aku punya lambung sama ginjalnya menurun. Lambung dan fungsi ginjalnya menurun. Mama, selaku orang tua, ketika melihat anaknya seperti ini, lambung dan memiliki fungsi ginjal menurun, itu bagaimana Ma perasaannya Ma? Sedih banget. Sedih, sangat sedih pokoknya. Mama dua itu ya Maya keluhannya. Mama itu lambungnya Mbak, kan Mbak ini penyakit lambung itu dari apa penyebabnya? Coba ceritakan dari makanan dulu gimana minumannya. Lambungnya kan kronis, itu gara-gara makanan gak sehat kayak minum es teh. Dulu tuh sering banget setiap hari minum es teh itu sama kopi. Setiap hari? Iya, setiap hari. Kalau habis makan tuh minum pasti itu? Hari 2 kali minum es teh sama kopi. Tapi sekarang udah gak pernah, karena kan gak boleh. Jadi minumnya air putih yang banyak. Terus dari makanannya apa Mbak? Selain minumannya es teh, kopi itu tiap hari 2 gelas, terus dari makanannya apa? Sebelah? Iya, makan seblak. Apalagi selain sebelah? Makan seblak setiap hari pakai nasi. Sampai Mama maaf ketika pola makan dan minumnya Mbak seperti ini dulu Mama mengetahui atau bagaimana atau tidak Mbak? Saya kan jualan di depan, jadi yang kan bapaknya yang di rumahnya. Tapi dia kan bocahnya keras kepala ya, maaf ya. Dia keras kepala, kokoh gitu. Jadi pandang-pandang bisa nyari duit sendiri gitu. Jadi Burger King, seblak gitu ada dia kan. Setiap hari dikonsumsi oleh mbaknya itu. Ya, ini kan makanan yang berbahaya ya Mbak ya, biar dikonsumsi setiap hari. Kan kemarin juga kan ketika muter video STM Jakarta kan gara-gara itu semuanya. Minumannya seperti itu. Ya Mbak ya, sehingga setiap hari dikonsumsi dari lambung yang asalnya. Itu lambungnya kan istilahnya belum diisi makan, jarang juga sarapan Mbak dulu. Kalau dulu mah sarapan terus, sekarang juga makan. Yang buat dulu kata pulang sekolah yang barengannya kerasa kan yang kelihatannya itu kalau pulang sekolah bukannya pulang ngopi dulu ke KA warkop itu. Kopinya kopi hitam. Kopi hitam sehari berapa gelas? Kadang 2 sampai 4. Beli di warkop. Karena aku orangnya alasan. Kopinya 4, itu kan nggak boleh Bapak Ibu ya. Sangat luar biasa berbahaya sekali kopi ini. Kopi hitam enak banget. Enak Bapak Ibu, enak di mulut Bapak Ibu, tapi buat lambung ini malah membuat hancur Bapak Ibu, malah membuat sakit Bapak Ibu. Itu kan sehingga kalau kita ngopi sama yang ngopi terus kan lambung ini akan menjadi rusak, akan menjadi peradangan. Itu kalau lagi kerasa lambung ini gimana, rasa sakit perihnya mual atau bagaimana? Ya sakit dong sama mual. Ini aja sekarang lagi mual. Mulutnya pusing. Pusing, Mama ya sebagai satu rumahnya itu bagaimana Mbak ketika Mbak Widya jadi sakit lambungnya Mbak? Ya ambil tindakan aja itu diinfus dia kalau lagi kambuh. Sering bilang gimana Mama sakit bagaimana? Nggak bisa terima makanan, pokoknya air aja nggak masuk keluar. Jadi kalau udah kambuh-kambuh itu sampai apa nangis, nggak mau masuk makanan Mama? Nggak bisa masuk makanan sama sekali, mual muntah pokoknya.
Jadi kan nolak mah, artinya nolak karena lambungnya luka. Dari kebiasaan buruk kan kalau minum kopi mengandung kafein. Kemarin kan udah dijelaskan juga, dan kafeinnya itu bukan rendah, tapi kafein yang sangat tinggi. Ini kan maksudnya dimasukin video. Jadi kalau bicara seperti ini tidak boleh kita tertawakan. Justru harus menjadi pelajaran untuk orang tuanya, nanti kasih tahu anak cucunya. Bukannya sayang diam-diam aja, bukan. Kalau memang sayang ya harus keras. Betul apa enggak? Betul, apalagi ini katanya mual, katanya pusing, bahkan pengen muntah, diisi makanan keluar lagi, diisi minuman keluar lagi, gara-gara pola hidup yang tidak sehat. Betul apa enggak? Sekarang Bapak Ibu sayang nggak sama anak cucunya? Sayang nggak sama keluarganya? Kalau sayang sama mereka, diam aja atau kasih tahu? Lihatin videonya yang ada di YouTube. Video di mana pasien anak kecil mengalami cuci darah. Kan ini nggak tiba-tiba langsung parah, enggak. Akan tetapi ini dalam waktu jangka yang lama. Karena nggak kerasa, ibunya kerja, ibunya juga kurang memperhatikan anaknya, diperhatikan kan anaknya sifatnya keras. Kan kemarin saya bilang, kalau di rumah bisa terkontrol, tapi pada saat di luar rumah kita tidak tahu. Walaupun kita tanyakan, walaupun kita coba hari ini jajan apa, pasti anak cucunya tidak jujur, tidak ngaku. Karena Bapak Ibu yang ngasih uang. Kan anak sekolah zaman sekarang bawa duitnya banyak-banyak. Nah, ada yang bawa 1.000, 2.000, 10.000, 15.000, bahkan sampai 50. Itu setiap hari. Jadi Neng, gelis. Jadi karena kebiasaan buruk minuman yang seperti itu, jarang minum air putih. Dulunya susah minum air putih. Kalau minum air putih itu gak enak atau gimana? Sekarang sih kalau minum air putih enak. Kalau dulu Dulu nggak enak, soalnya dulu aku nggak suka air putih. Nah, karena dulu gak suka yang namanya air putih. Betul apa enggak? Jadi minuman tersebut nanti akan menyebar ke seluruh tubuh, dan tubuh kita kan lebih butuh yang namanya cairan dibanding yang namanya makan, lebih butuh air. Jadi air yang kita minum menentukan kesehatan kita. Benar apa enggak? Nah, ini teh kebiasaan buruk seperti ini, sering minum kopi, dijalani berapa tahun belakang, Neng? SMK. Jadi pas masuk SMK. Ya, pokoknya sehari tuh minum kopi 2 kali sama es teh sekali. Berarti itu teh pas masuk awal SMK. Iya. Berarti mengikuti pergaulan mah. Karena kan kalau di sekolah-sekolah kan nongkrong gaya-gayaan gitu ya. Pulangnya pergi ke kafe, ngopi bareng-bareng, betul apa enggak? Apalagi kan ini pusat kota. Jadi banyak kafe-kafe ada di mana-mana. Gak seperti dulu waktu bapak ibunya. Jadi berarti 3 tahun ke belakang ketahuan ngedropnya setelah lulus sekolah mah. Setelah 7 bulanan kesini, 7 bulan kesini makanya itu yang ngedrop banget itu 7 bulan kesini. Gejalanya nih, gejala awal sebelum terkena penyakit fungsi ginjal yang sering Neng merasakan gejalanya apa? Pusingkah, mualkah, atau sering hauskah, atau apa gejalanya gelis? Pusing sama lambung. Sama mual, perih, Kalau perih sih enggak. sakit, atau mual? Sakit sih. Dulu pada saat sekolah berat badannya berapa, Neng? Berat badannya 53. 53 kilo. Kalau sekarang Ah. 48. Ya iya, ya bisa rusak. Betul apa enggak? Ya, jadi sekarang yang diperhatikan sama anak cucunya bukan nanya udah makan atau minum, jangan nanya itu aja. Tapi yang ditanyakan makan apa, minumannya juga apa, jenis-jenisnya apa. Karena kan ini gejalanya juga katanya sering pusing. Betul nih? Iya, sekarang sih. Sekarang juga sering pusing. Akhirnya udah jalan seperti itu dilarikan ke rumah sakit gitu mah. Rumah sakit mana mah? Pertama Pena, keduanya Darah Putih Bekasi. Dirawat berapa hari di rumah sakit? Iya. Enggak, yang di Pina seminggu, yang di rumah sakit umum
seminggu. Jadi dari seminggu ini udah pulang dikasih obat atau gimana nih? Dikasih obat. Tapi sekarang udah nggak minum obat, soalnya kan terapi. Oh, jadi dulu minum obatnya dikasih obat apa aja? Ada saraf, ada lambung, ada vitamin, ada antibiotik, ada pokoknya. Berarti satu kali minum 13 butir, pagi, siang, sore. Ada yang 2 kali, ada 2 biji, ada yang 1 biji sehari, ada yang 3. Ada 12. Oh, 13. Ada ini kan mah udah kena yang namanya syaraf. Mah, coba perhatikan jangan pada ngantuk saya ini. Soalnya ini kan buat nanti kita bilang ke anak kita, yang kalau ada handphone mah lebih bagus di videoin. Biar apa? Biar nanti dikasih tahu. Jadi minum obat setiap hari 12 sampai 13 butir setelah pulang dari rumah sakit. Habis minum obat gimana, Mak? Habis minum obat sembuh atau gimana? Orang dia kan bocahnya juga susah minum obatnya, harus digebek dulu, kalau nggak mau, jadinya ya susah. Enggak, yang jadi pertanyaan saya obat syaraf. Maksudnya apa? Saraf kan dia kena sarafnya juga, kayaknya kan yang ngomongnya juga kelihatan kan, kayak mukanya ini mukanya kelihatan. Bapak Ibu, coba bayangkan siapa coba yang mau seperti ini? Gak ada. Siapa yang rela anaknya seperti ini? Gak ada. Orang tua mana yang gak sakit lihat anaknya seperti ini? Pastinya hatinya sakit, kepikiran, dikit-dikit pingsan, syaratnya juga gangguan mentalnya juga kena. Kalau ditanya juga responnya kurang gara-gara lambung. Jangan pernah disepelekan karena awal sumber penyakit kita ini 80% dari pencernaan alias lambung. Minum obat gak sembuh, datang ke rumah sakit, udah 2 rumah sakit, bahkan sampai HB-nya turun mama. 7,6. Akhirnya transfusi darah. Berapa kali Mak transfusi darah? Sekali tapi 2 kantong. 1 kali tapi 2 kantong karena HB-nya turun. Pada saat HB-nya turun berarti gak bisa ngapa-ngapain. Ya nggak bisa ke kamar mandi aja nggak bisa, pakai pempes gitu. Hah? Gimana perasaan mama? Mama nyangka gak bakalan anaknya seperti ini. Saya membayang kalau dia nggak ada di sini, anak saya 4 itu dia paling ini IQ-nya alhamdulillah banget ya benar. Pinter. Bahkan kemarin pernah jadi yang namanya mah studio foto, model, cantik sekali. Tapi kan gak nyangka nasibnya bakalan seperti ini. Betul apa enggak? Betul. Katanya hatinya sakit, gak tega. Ya hancur Bu. Harapannya anak yang lainnya usia 19 tahun masih bisa main. Anak 19 tahun masih ngumpul-ngumpul dengan teman-temannya. Tapi ini berbaring di tempat tidur gara-gara pola makan yang tidak sehat. Nah, sesakit apa sih perasaan mama ketika melihat anaknya seperti ini? Sakit, punya ibu dari penyakit ini nggak bisa diungkapin dari penyakit dan perasaan saya. Sedih banget. Pada saat dokter memvonis fungsi ginjalnya menurun, itu yang sebelah kiri atau ginjal yang sebelah kanan? Pokoknya dokternya bilangnya fungsi ginjalnya menurun aja, atau yang sebelah kiri apa sebelah kanan. Itu penjelasan dokternya, buat menurun aja gitu. Fungsi ginjalnya mungkin juga bisa dua-duanya Bapak Ibu mengalami penurunan gitu ya. Tapi masih minum pipis. Pipis biasa banyak. Bagus, enggak gitu enggak. Soalnya minumnya kan banyak semenjak ini. Atau dia sakit tuh langsung minum air putihnya banyak. Iyalah, orang biasanya suka sadar setelah penyakitnya sudah parah, baru perbanyak minum air putih, banyak makan makanan yang mengandung nutrisi. Sebelum-sebelumnya kemana aja Bu? Sok, ingetin nanti ke anaknya,
ingetin juga ke cucunya jangan sampai seperti Neng Widya ini menjadi pelajaran buat Bapak Ibu sebagai orang tua. Betul apa enggak? Betul. Mama, ketika udah pergi bawa ke rumah sakit, pernahkah upaya ke yang lain selain ke dokter? Pernah Pak Ustadz itu kan dia bocahnya indigo ya, indigo jadi pikirannya ke solusi kalau ada gitu. Itu di dia gitu saya. Pernah diruqyah? Tapi nggak ada apa-apa atau gimana? Ustadz bilang gimana? Nggak bilang nggak bisa soalnya udah bawa dari bayi kecil. Dia indigo bocahnya. Ya karena kalau udah masalah syaraf paru pasti di luar dugaan dan kita juga nyangka pasti gara-gara orang lain lah, gara-gara inilah, digituin lah. Padahal ini fungsi organ tubuhnya sudah mengalami fungsi penurunan. Kan ketika ginjalnya tidak bisa berfungsi dengan baik, apalagi HB-nya turun, ya sama. Fungsi sel darah merah juga tidak bisa mengalir dengan baik. Betul apa enggak? Nah, lalu mama selain dari ruqyah diapain lagi? Udah nggak ada upaya lagi, cuma biasa ke rumah sakit aja. Sudah mah nggak kemana-mana lagi. Mungkin ya udahlah dibawa kemana-mana juga. Ya mungkin ada salah satunya juga biaya atau gimana Mak Gilis? Alhamdulillah waktu biaya, waktu yang dirawat sebulan 2 kali itu pakai KIS ya. Itu udah BPJS tapi udah dimatiin jadi lari ke KIS gitu, dari KIS. Tapi yang sebelumnya yang 3 kali infus itu di sini. Jadi biaya umum sendiri ya Mak ya. Tidak ada BPJS atau Kira-kira habis berapa mama? sekitar 800 sampai sekitar 200. Kalau belum ngantung itu apa PU infus itu harus sekitar 200. Ya kan kalau yang namanya ketika kita sakit, uang mah tidak jadi ukuran. Berapapun akan dikeluarkan, yang penting anak kita sembuh. Tapi pada saat itu belum juga ada perubahan man. Masih tetap sama atau gimana? Ya, itu yang setelah yang dari rumah sakit Pena terus pulang itu alhamdulillah tadi kan ini pada bengkak ya, mata ini pada bengkak ya, terus sembuh ya, terus berapa 2 minggu di rumah itu ya itu yang ini fungsi di dalam mulut kamu bawa dilarikan ke RSUD itu. Pada saat wajahnya bengkak-bengkak itu sebenarnya mah belum tahu kalau bahwa fungsi ginjalnya, hanya lambung aja dari dokter. Ya soalnya hari itu hasil USG sama itu hasilnya itu bagus katanya, cuma HB sama itu deteksi itu sama apa lambungnya aja itu yang bermasalah gitu. Yang ketahuan di RSUD dicek Di ronsen. dia cek darah segala macam, diambil darahnya setiap 4 itu ya 4 itu. Ketahuannya di situ dokter mendiagnosa katanya fungsi ginjalnya menurun. Adakah kata dokter jangan ini, jangan makan ini, jangan makan itu, atau air dibatasi? Ada nggak ngomong dokter begitu? Suruh minum tambah yang banyak. Kalau masalah makanan tambah dibatasi, ini nggak boleh itu juga. Alhamdulillah. Jadi makanan apapun boleh. Boleh. Ada saran seperti harus banyak makan buah kah atau gimana? Dia kan nggak doyan juga. Cuman alpukat doang. Yang lain nggak doyan. Iya mah, perhatikan juga bahwa buah-buahan juga itu sangat penting bagi kesehatan tubuh manusia. Betul apa enggak mah? Betul. Jadi buat bapak ibu, apapun sekecil apapun jangan pernah menyepelekan yang namanya penyakit. Kalau sekarang katanya air minum itu, air putih itu rasanya enak karena memang kondisi di dalam tubuhnya sudah ada masalah. Tapi dulu kemana? Padahal kan harusnya dulu ketika kita sehat, kita harus benar-benar banyak makan atau banyak minum yang mengandung nutrisi ataupun protein. Mama udah upaya ke rumah sakit tapi tidak ada perubahan. Alhamdulillah pada akhirnya datang ke senter KHL. Tahu dari siapa mah? Kan saya udah terapi duluan. Oh jadi mama duluan yang terapi. Jalan 6 bulan. Oh,
Jadi mamanya duluan mau terapi jalan 6 bulan. Pada saat itu kenapa anaknya tidak dibawa ke sini? Diajak Mas Huda, mungkin kalau pada saat itu ikut sama ibunya kondisinya tidak bakalan terlalu parah. Betul apa enggak? Sekarang sudah berapa lama Mak terapinya? 10 hari? Sudah 10 hari sudah pernah coba kursi ajaibnya? Udah? Sekarang dari 10 hari terapi, bagaimana perubahan dari yang dirasakan oleh Neng Nidianya yang mama kelihatan aja? Oh, dia berkeringat ya, berkeringat. Biasanya kan kering gitu, badannya nggak pernah kenapa lagi ini. Pokoknya kering gitu. Terus ya alhamdulillah hidupnya pulas. Jadi yang pertama, perubahan selama mengikuti terapi 10 hari, yang pertama bisa keluar keringat. Setelah keluar keringat tidurnya pulas. Memang tadinya kalau tidur gimana? Pokoknya dia panggil ayahnya gitu. Pokoknya tidurnya nggak pulas deh. Bangun tahu dia nggak bangun pusing panggil aja gitu. Pengen dipijitin atau gimana? Ya, pijitin sering saya pijitin. Kalau orang semua badannya sakit, betul apa enggak? Berarti selain sekarang udah tidurnya pulas, buat makan itu sebelumnya itu makannya apa Man? Makannya biasa nasi tapi nggak banyak. Sakit bubur tapi bubur yang halus, kalau yang agak ada nasi itu nggak bisa. Ada ya. Tapi kalau sekarang setelah mengikuti terapi, apakah makannya masih bubur atau sudah nasi? Nasi sayang tapi nggak banyak, tapi alhamdulillah udah nasi. Sudah mulai gitu ya, jadi nggak keluar lagi, lambungnya nggak nolak lagi, walaupun dikasih makan nasi. Tapi tadi juga sarapan nasi dan mau kesini alhamdulillah tahu. Terus Mbak, perubahan yang lainnya selain makannya sekarang udah bisa nasi, apalagi Mak yang Mama kelihatan? Semangatkah? Ada tenaga atau gimana? Dia ngingetin ibu jangan lupa terapi ya, gitu aja, nggak lain. Ya kan jam berapa terapi, yang pakai baju apa ibu gitu ya. Jadi selalu ingat akan terapi gitu ya. Kalau Mama lihat lebih semangatkah atau lebih gimana? Lebih semangat, lebih semangat. Benar. Apalagi Mak, apalagi perubahannya? Perubahannya Yang Neng rasakan apalagi? Enak apa? Terapinya Terapinya enak gitu ya. Nah kemarin juga bilang katanya terapinya enak karena rasanya panas. Karena kalau dipijit pakai yang namanya conaru gak kuat Bu. Gak kuatnya apa? Karena memang fungsi ginjalnya mengalami masalah. Jadi selalu kesakitan. Tapi nanti setelah mungkin 2 atau 3 minggu nanti dicoba pakai yang namanya conaru gitu ya. Selain enak apalagi Neng? Kerasanya badannya jadi enteng. badannya jadi enteng. Terus katanya badannya jadi enteng Bapak Ibu ya. Bahkan kata ibunya sering yang namanya dandan, betul Mak? Iya Delis? ya benar. Jadi rajin dandan atau gimana? Ya senang aja dandan, soalnya tadinya kan dia basicnya senang dandan, rias gitu, manu kayak wisuda acara kayak gitu dia. Alhamdulillah berhasil. Alhamdulillah. Jadi Mak walaupun kondisinya juga sekarang sakit, akan tetapi tidak pernah lepas dari yang namanya make up katanya. Apalagi semenjak datang ke center kan. Mama lihat perubahan dari anaknya baru 10 kali terapi gimana? Senang? Senang. Dia minta doanya, ibu cepetan katanya jam 7 loh, ibu jangan telat ya, telat sedikit nggak apa-apa ya. Ngingetin gitu ya. Coba Mak, mumpung di sini ada bapak ibunya, ada pesan-pesan buat bapak ibunya, biar nanti anak atau cucunya bapak ibu tidak sama seperti Neng Widya. Harus bagaimana coba Mak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya, ya saya pesan aja, jangan sampai kayak saya ya, Pak Putra
putri ibu, cucu dijaga benar-benar, jangan sampai kejadian yang seperti anak saya ini, jangan kayak anak bapak ibu, cucunya. Itu aja pesannya, benar-benar dijaga. Kalau udah kayak gini, nggak bisa. Jaga ya ibu, pesannya cuma kayak gitu aja ibu, jaga bener anak sejak cucunya ya bu, biar nggak kayak saya kayak gini. Ini pesannya ya Bu ya. Bapak Ibu perhatikan baik-baik ya. Dan Bapak Ibu harus benar-benar sayang sama anaknya, sayang sama cucunya. Dan saya juga terima kasih banyak kepada Mama sudah menjadi orang tua yang kuat, orang tua yang hebat, selalu mendampingi anaknya di saat dalam kondisi apapun ya. Kita doakan bareng-bareng, semoga Neng Widianya bisa sembuh seperti dulu lagi. Bisa yang namanya apa meniti karirnya, pengen apa ini itu, semoga semuanya tercapai dan semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mama juga saya terima kasih ya Neng ya, sudah menyempatkan untuk datang ke Center KHL, bukan apa-apa. Walaupun perubahannya belum signifikan, tapi Bapak Ibu kita ambil hikmah dari semua ini. Jadiin pelajaran untuk kita semua, bahwa di dunia ini sekarang zaman udah mulai berbeda, tidak seperti dulu lagi. Betul Ma? Jangan sampai Bapak Ibu menyesal di kemudian hari, khususnya bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk turunan kita gitu ya. Mama, sebelum ini ditutup, ada ucapan terima kasih buat Mister Selnya. Terima kasih untuk ketiga mister itu, mudah-mudahan selalu dikasih kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dan dibukakan ini KHL dimanapun yang bisa membantu masyarakat yang bisa berkembang. Dan untuk staf-staf guru di sini yang sabar banget membimbing kami, sabar untuk kami sampai kami sehat. Mudah-mudahan disehatkan badannya, dilancarkan rezekinya, dan diberi jodoh yang cowok soleh yang cewek soleha. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.